Jumpa lagi dalam channel Klavo Sukacita. Dari tempat ini saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Sebelum kita membaca, mari kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Kebenaran firman Tuhan akan kami baca dan renungkan. Tuhan berkenan untuk memberkati kami, agar setiap firman yang kami baca, kami tidak mengerti dengan pikiran kami manusiawi Tuhan, tetapi kami mau benar-benar dimengertikan oleh Engkau sendiri yang sebagai firman itu. Karena itu Tuhan Yesus bersabdalah bagi kami, karena kami telah siap untuk membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Amin. Kebenaran firman Tuhan dari Ester pasalnya yang kedua, ayat yang ke-20, di sana diperkatakan demikian. Adapun Ester tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai, sebab Ester tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Ester pasal 2 ayat yang ke-20, saya memberikan satu tema dengan tema yang berbunyi taat dan rendah hati. Nah, dengan tema taat dan rendah hati, terlebih khusus pada ayat yang ke-20 ini Bapak Ibu, di sana kebenaran firman Tuhan, dia mau mengajarkan atau mau menegaskan kepada kehidupan Bapak Ibu dan saya tentang sebuah ketaatan. Mengapa? Kita belajar daripada Ester bahwa Ester tetap merahasiakan apa yang menjadi asal usulnya sesuai dengan perintah daripada Mordekai itu. Nah, Ester dia taat Bapak Ibu, dia bukan hanya taat saat dia diawasi oleh Mordekai. Kalau kita membaca pada ayat-ayat yang sebelumnya Bapak Ibu, kita mengetahui bahwa Ester ini dia adalah seorang perempuan yang boleh dikategorikan dia seorang anak yatim piatu. Dia diasuh oleh pamannya ini adalah Mordekai itu sendiri. Nah, ketika dalam masa kepemimpinan Raja Ahasveros, Bapak Ibu kita ketahui Mordekai ini dia bukan hanya sebagai penjaga pintu biasa, tetapi Mordekai ini dia juga mempunyai suatu kepemimpinan, dia mempunyai jabatan di dalam kerajaan Persia. Ya, dia sebagai pejabat administrasi. Namun Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika Mordekai mengatakan kepada Ester bahwa ada yang hendak mau membunuh Raja Ahasveros, yaitu Bigtan dan Teres. Namun Mordekai dia berkata kepada Ester, dia harus menyampaikan kepada Raja Ahasveros, namun dia berkata bahwa siapa yang mau pergi. Nah, karena itu dia bilang yang dekat dengan Raja Ahasveros adalah Ester. Kebetulan Bapak Ibu, Ester ini dia diangkat sebagai ratu menggantikan Ratu Wasti. Nah, ketika dia menyampaikan kepada Ester, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita melihat dari sini bahwa bagaimana Ester berperan luar biasa. Ester tidak mau memakai itu sebagai suatu alat bahwa ini karena dia, tidak Bapak Ibu. Tetap Ester mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mordekai. Ester menyampaikan kepada Raja Ahasveros. Namun Ester teringat bahwa Mordekai berkata kepada Ester, pamannya ini berkata kepada Ester, Ester tidak perlu menyampaikan apa yang menjadi asal-usulnya. Namun Ester menyampaikan kepada Raja Ahasveros bahwa yang menyampaikan perkataan itu adalah Mordekai. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita mau melihat di sana bahwa Ester ketika dia mendengarkan apa yang menjadi perkataan Mordekai untuk tidak menyampaikan apa yang menjadi asal-usulnya, Ester ini bukan hanya saja dia taat, tetapi ketaatan ini menjadi sebuah fondasi yang begitu penting. Karena Tuhan memakai setiap proses ini untuk menyelamatkan umat-umat kepunyaan Tuhan pada waktu yang tepat. Nah, kalau kita melihat meskipun Ester ini dia sudah menjadi ratu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dia menjadi ratu di istana besar Persia. Tetapi kita melihat dari kekokohan seorang Ester, Ester tidak berubah sikap, tapi Ester tetap taat. Bapak Ibu, kalau kembali kita melihat dalam kehidupan kita, kalau kita naik jabatan sedikit saja tuh terkadang tuh, kita sudah rasa diri bahwa saya ini sudah, saya sudah punya power.
Tapi Bapak Ibu, hal ini tidak dilakukan oleh Ester. Meskipun Ester sudah mendapatkan kedudukan sebagai seorang ratu, tapi Ester mau tetap ada hidup dalam sebuah kesederhanaan. Ester hidup dalam kerendahan hati. Ester hidup dalam sebuah ketaatan seperti saat dia masih diasuh. Nah, ketaatan ini bukan hanya sesaat, tetapi Bapak Ibu, ketaatan yang diperoleh oleh Ester ini berlangsung dan konsisten. Bahkan saat kedudukannya sudah semakin tinggi, Ester tidak tinggi hati, tetapi Ester percaya semua yang dinyatakan dalam hidup dan kehidupannya ada maksud dan rencana Tuhan di balik layar itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, hal inilah yang melindungi kehidupan Ester untuk membuka jalan bagi setiap rencana Tuhan bagi seluruh bangsanya pada waktu itu. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dari kisah Ester ini kita mau merenungkan setiap proses demi proses dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi kita. Ketika kita mendapatkan sebuah kedudukan dalam hidup ini, entah kita mendapatkan jabatan yang tinggi, entah itu kita mempunyai kekuatan untuk kita duduk di posisi yang enak, tapi Ester mau mengingatkan lewat kebenaran firman Tuhan ini, taat dan rendah hati itu perlu di hadapan Tuhan. Mengapa? Ketika kita melakukan dan mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, mari kita mau tetap taat, kita mau tetap setia, kita mau tetap rendah hati. Namun di balik daripada ketaatan dan kesetiaan kita, kita juga mau tetap waspada dalam menempatkan setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan dalam hidup dan kehidupan Bapak Ibu dan saya. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketaatan yang tenang dan ketaatan yang terus berkelanjutan dalam hidup kita, ini adalah cara Tuhan untuk mempersiapkan kita untuk menjadi saluran berkat bagi setiap orang. Karena lewat kepatuhan kita dalam hal yang kecil, Tuhan akan mengundang kita kepada hal-hal yang lebih luar biasa. Waktu Tuhan bukanlah waktu kita, tapi waktu Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan yang mempunyai firman, Dia memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kepada Tuhan yang kami muliakan, kepada Tuhan yang kami sembah, kami berterima kasih karena Tuhan begitu baik dan sungguh luar biasa. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Engkau Bapa yang selalu ada dalam hidup dan kehidupan kami. Engkau menyatakan kasih dan sukacita-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan, kami belajar daripada setiap kebenaran firman-Mu. Ketika Tuhan boleh mengangkat Ester menjadi pribadi yang luar biasa, menjadi pribadi yang menjadi contoh dan teladan bagi setiap umat kepunyaan Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan Ester. Kami pun belajar daripada setiap sisi yang baik yang Tuhan boleh nyatakan lewat tokoh Ester ini. Terima kasih Tuhan, sehingga kami tidak tinggi hati, kami tidak congkak, tetapi kami mau ada dalam sebuah ketaatan, kami mau ada dalam sebuah kerendahan, sehingga apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup dan kehidupan kami lewat tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan kami di setiap posisi-posisi lewat profesi kami masing-masing, kami mau tetap percaya bahwa ketika Tuhan menempatkan kami di setiap tugas tanggung jawab yang sementara ini kami gemuruti, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah. Tuhan tuntun, Tuhan pimpin, Tuhan sertai, sehingga kami juga dapat menjadi orang yang takut akan Tuhan, orang yang mau bekerja dengan setia jujur di atas tanah yang diberkati Tuhan, sehingga lewat hidup dan kehidupan kami banyak jiwa yang akan terus dimenangkan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus demi Kristus yang sebagai firman yang hidup, yang sebagai penyelamat dalam hidup dan kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.